Halo, kenalin. Namaku Grace Sinaga. Anak bungsu yang memiliki sifat cerewet, tidak bisa diam, dan penakut. Aku memiliki dua kakak perempuan, namanya Kak Vera dan Kak Sari. Serta dua abang, namanya Bang Leo dan Bang Francis. Banyak yang bilang muka kami berlima sangat jutek. Dan banyak yang mengira kami adalah orang yang sombong, jutek, dan jahat. Padahal kenyataannya sangat berbanding terbalik dengan itu semua. Sepulang sekolah, di saat matahari terik menyinari dan suhu udara yang sangat panas, aku telah tiba di rumahku. Aku membuka pintu rumah dengan wajah lesu, capek, serta lapar. Kutaruh helm hitam yang telah aku pakai dan melepas sepatuku. Segera aku letakkan kerak sepatu yang berada di teras rumahku yang tidak terlalu besar. Lalu memasuki rumahku yang bernuansa cat tembok berwarna kuning. Terlihat mamaku sedang sibuk menelpon seseorang sambil duduk di sofa berwarna coklat. "Hai Ma, Mama lagi telepon siapa?" tanyaku kepada Mama. "Mama lagi telepon sama Kak Sari," jawab mamaku. Aku pun mengangguk paham. Setelah itu, kulangkahkan kakiku menuju kamarku di lantai 2. Lalu kumasuki kamarku yang tidak terlalu besar dengan nuansa kamar bercat kuning. Kuletakkan tasku di kursi meja belajar. Lalu kuganti seragamku menjadi baju rumah. Kemudian aku segera turun ke bawah menuju dapur dan membuka pintu kulkas dan mengecek apakah ada camilan yang bisa kumakan. Saat sibuk mencari camilan, Mama tiba-tiba memanggilku. "Dek, adek, kesini sebentar," ucap mamaku. Aku segera mengambil beberapa camilan dan satu minuman dingin dan segera menuju ruang tamu lalu duduk di sofa berwarna coklat tepat di depan mamaku. Lalu aku bertanya, "Kenapa Ma? Tadi kau manggil aku?" tanyaku, sambil memakan beberapa camilan. "Besok Mama mau ke Bandung, nemenin kakak fitting. Sekalian Mama mau ngurus beberapa hal untuk pernikahan Kak Sari," jawab Mama. "Kok dadakan banget sih Ma berangkatnya? Berapa hari Mama di sana?" tanyaku. "Besok Mama berangkat, sekitar hari Senin paling sudah pulang," jawab mamaku dengan santai. "Yaudah deh, terserah," jawabku. Matahari mulai muncul dan bersinar cerah. Aku pun terbangun dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Tidak lupa berpamitan dengan mama. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Aku pun segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, aku melepas sepatu serta helmku. Lalu kumasuki rumahku. Terlihat mamaku sedang bersiap-siap untuk berangkat ke stasiun Pasar Turi, diantar oleh Bang Leo. Kemudian aku segera berganti baju ke kamarku, lalu turun ke bawah. Karena mamaku sudah mau berangkat ke stasiun bersama abangku. Aku tidak bisa ikut mengantar, karena nanti malam aku ada latihan bernyanyi di gereja. Alarm HP-ku pun berbunyi, membuat aku terbangun. Aku segera merapikan kamarku lalu pergi ke dapur untuk membuatkan sarapan untukku dan abangku. Setelah itu aku bersiap-siap pergi ke sekolah diantar oleh abangku. Sepulang sekolah, kubuka kunci pintu rumahku lalu kuletakkan sepatuku serta helmku. Terlihat suasana rumahku yang sepi, hanya ada aku seorang diri. Bang Leo masih pergi bekerja dan mamaku masih berada di Bandung. Lalu kuputar playlist lagu dari HP-ku agar tidak terlalu sunyi, karena aku adalah orang yang penakut. Karena kondisi rumahku yang sangat berantakan, aku pun mulai membereskannya. Mulai dari menyapu, mengepel, dan mencuci piring. Setelah selesai, aku menyalakan TV untuk menonton sambil menunggu Bang Leo pulang dari kerjaannya. Di saat matahari mulai tenggelam, abangku pun tiba di rumah. Ia segera mandi dan makan, karena abangku mau pergi rapat di
Setelah berpamitan, dia pun pergi dan aku sendirian lagi di rumah. Aku menunggunya hingga pukul 12 malam, tetapi Bang Leo tak kunjung pulang. Aku pun segera menelponnya beberapa kali, tapi tidak diangkat. Aku sedikit takut di rumah sendirian. Tetapi, untungnya di depan masih banyak warung-warung yang berjualan. Dan masih ada abang-abang nasi goreng yang masih berjualan. Perutku pun mulai lapar. Dengan berani, kulangkahkan kakiku keluar dari kamarku menuju dapur, sambil membuka salah satu lemari yang ada di dapur dan mengecek apakah ada stok Indomie yang disimpan oleh mama. Aku menyalakan lampu sambil mencari stok Indomie yang ada di lemari. Kutemukan satu Indomie soto yang berada di lemari. Kuambil lalu mulai memasaknya. Sambil menunggu mie itu matang, aku mulai menelpon abangku. Tetapi tetap saja tidak diangkat. Akhirnya mie-ku pun matang. Aku segera meletakkannya di mangkuk dan kubawa ke kamar. Kumakan mie ini sambil menonton film di handphoneku. Saat sedang asik memakan mie, ternyata abangku sudah pulang ke rumah. Dia membuka pintu rumah dengan pelan-pelan karena takut aku terbangun. Padahal aku sedang asik memakan mie sambil menonton film. Dan akhirnya aku pun tak merasa takut lagi karena abangku sudah kembali pulang ke rumah.